Hai, saudara-saudariku terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Selamat pagi, shalom semua. Saya percaya semua baik-baik saja. Saudara terkasih, mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita di pagi hari ini dan sepanjang malam tadi. Allah Bapa, Yesus Tuhan, di dalam namamu Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Ya Allahku, terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tak terhingga di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, penghidupan yang baru di setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Semalam kami beristirahat dengan nyenyak dan penjagaan penyertaan-Mu melalui malaikat untuk tempat tinggal kami. Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau memulai kembali Tuhan kehidupan kami. Dan kiranya sebelum kami memulai kehidupan kami mau mendengar suara ilahi melalui firman-Mu Tuhan, untuk menjadi rema dalam hidup kami sepanjang hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berserah dan kami siap mendengar. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Judul perikopnya adalah Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya Yesus Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, dari sini kita belajar tentang hikmat kehidupan. Saudaraku, hikmat adalah aspek utama dari kedewasaan. Kita sering berpikir untuk tumbuh dewasa seiring bertambahnya usia dan memperoleh lebih banyak pengetahuan. Tetapi menjadi dewasa dalam hikmat melampaui usia. Hikmat tumbuh ketika kita belajar menerapkan pengetahuan kita pada pilihan dan situasi sehari-hari.
Yakobus, saudara Yesus dan penulis kitab Yakobus, berbicara tentang proses bertumbuh dalam kedewasaan rohani dalam Yakobus 1 ayat 1-5. Dia memberitahu kita bahwa siapapun yang mencari hikmat harus memintanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya dengan murah hati kepada siapapun yang meminta. Bertumbuh dalam hikmat rohani terjadi ketika kita menggunakan pengetahuan kita tentang Allah, dunia, dan diri sendiri untuk membuat keputusan yang benar dalam cara kita bertindak, hidup, dan berbicara sebagai orang Kristen. Saat kita mengenal Tuhan lebih baik, kita bertumbuh dalam hikmat-Nya dan diperlengkapi dengan pengetahuan yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan yang memuliakan Dia. Dengan cara ini, hikmat berasal dari hubungan kita dengan Tuhan. Tak seorang pun kekurangan hikmat karena Allah menawarkannya secara cuma-cuma melalui hubungan dengannya. Saat kita mencari Dia dan hikmat-Nya, Dia memberi kita kesempatan untuk mempraktekkannya dan menumbuhkan iman kita kepadanya. Dan saat kita mempercayakan pilihan kita kepadanya, kita akan melihat hikmat bertumbuh dalam hidup kita. Banyak saudara terkasih kita jumpai orang dengan mulutnya berkata bahwa dia jauh lebih tahu tentang kekristenan. Tetapi apa yang diperkatakannya adalah kesombongan dalam dirinya, bahwa dia lebih mengenal Tuhan. Bahkan tak ayal, di dalam kesombongannya dia banyak melukai hati orang lain. Saudaraku, saya yakin orang ini memang orang Kristen dan mengenal kekristenan, tapi dia belum berhikmat. Saudaraku, hikmat itu adalah kedewasaan rohani kita dari hasil kedekatan kita dengan Tuhan. Setiap manusia, siapapun dia, belum dan tidak akan menjadi sempurna kalau dia hidup dalam dirinya sendiri. Tapi kalau dia hidup untuk Tuhan dan bukan lagi untuk dunia ini, dia akan rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Dia lebih dalam lagi mencari kebenaran akan Tuhan. Dalam artian, hidupnya dia biarkan Tuhan untuk bertumbuh dalam kehidupannya. Saudara terkasih, percayalah bahwa Tuhan kita yang dahsyat itu melampaui batas dari akal dan pikiran kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, saat kita merasa diri kita diselamatkan Tuhan, tetapi tidak mau membaca firman-firman Tuhan dan tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, percayalah, yang keluar dari mulut kita, yang kita lakukan dalam keseharian kita adalah kesombongan belaka. Dalam artian, dia berkata dia menjadi orang yang lahir baru, tetapi dia memakai pakaian lama dia. Saudara terkasih, di dalam kekristenan, dalam artian mengenal Kristus yang jauh lebih baik, bicara itu adalah bicara tentang lahir baru. Mengapa akhirnya banyak orang yang sudah mengenal Yesus di sepanjang jalannya dan di dalam perjalanannya dia berbalik kembali, bahkan sebelum dia berbalik dia merasa Tuhan meninggalkan dia.
dan dia merasa tidak menemukan apapun yang dia cari di dalam kekristenan. Karena apa, saudaraku? Di dalam kekristenan berarti kita hidup di dalam Kristus dan menanggalkan manusia lama kita dan pakaian yang kita pakai dalam kehidupan lama kita. Bicara pakaian ini adalah bukan pakaian secara jasmani yang kita lihat, tetapi pakaian yang kita maksud di sini adalah kehidupan sehari-hari yang kita lakukan di sebelum kita mengenal Yesus. 1, 2, 3 bahkan mungkin puluhan tahun dia mengenal Yesus, tetapi dia tetap memakai pakaian lama dia, tidak memakai pakaian baru yang Tuhan siapkan. Jadi jangan heran bila orang tersebut merasa hidupnya tidak berubah saat mengenal Yesus. Jangan kau salahkan kekristenannya, tapi ayo introspeksilah dirimu sendiri. Tuhan hanya ingin engkau bertumbuh. Yang Tuhan inginkan saat engkau mengenal Yesus, tanggalkan semua kehidupan lamamu, pakaian lamamu, karena percayalah, saat kau mengenal Yesus, Tuhan kita yang baik di dalam nama Yesus itu ingin kita menjadi manusia baru. Tuhan sudah mempersiapkan pakaian yang indah untuk kita. Tapi mulut kita memuji-mujinya, menyembahnya, bahkan dengan hebatnya bersaksi di mana-mana. Tapi kita masih memakai kehidupan lama kita dan pakaian lama kita. Alhasil, banyak doa yang tidak terjawab. Lantas dia bersungut-sungut bahwa Tuhan tidak mendengar dia dan Tuhan meninggalkan dia. Saudaraku, Bapa kita yang ada di surga melalui anaknya Yesus Kristus, rohnya yang luar biasa menemani kita di dunia ini, ingin kita berubah. Bagaimana perubahan itu? Yaitu tadi, perubahan itu adalah saat kita mau dirubah dan diubah oleh Tuhan. Anda memakai kekuatan Anda tidak akan pernah bisa. Lepaskan, tanggalkan kehidupan lamamu dan berkata, Tuhan, ubah aku, bentuk aku Tuhan, sesuai dengan rencanamu. Ini tubuh dan jiwaku Tuhan dan ragaku Tuhan, tolong Tuhan. Aku tidak akan sanggup merubah hidupku, tetapi aku percaya bersama Engkau aku sanggup. Perkataan itu adalah perkataan yang sangat sederhana. Cukup satu kali dengan hatimu Tuhan bertindak. Maka tidak akan heran apabila orang-orang yang baru mengenal Yesus dan baru seumur jagung, hidupnya sangat berubah. Yang saat dahulu dia memakai kehidupan lamanya untuk merusak dirinya, menjadi penjahat yang paling jahat, menjadi pembohong yang paling tukang bohong, menjadi pemaki dan memakai tubuhnya untuk menjual dirinya. Tetapi saat dia berkata seperti yang tadi saya katakan, hal yang luar biasa akan terjadi. Tuhan merubah hidup kita sama halnya seperti kita membalikkan telapak tangan. Begitu mudahnya. Tapi perkaranya, maukah kita diubah? Dan saat kita menyerahkan kehidupan kita, meminta Tuhan untuk mengubah diri kita, Tuhan melakukannya seperti membalikkan telapak tangan. Dan Anda akan terheran-heran. Salah satu contoh besar, biasanya sebelum dia mengenal Tuhan, kehidupannya terikat dengan rokok. Mungkin orang berpikir rokok kan gak apa-apa, tidak merugikan, dan tidak ada di dalam Alkitab bahwa rokok itu haram.
Saudaraku, di dalam kekristenan tidak ada haram ataupun halal. Yang haram adalah hal-hal yang dilakukan melanggar aturan, itu haram. Berarti aturan yang dilanggar adalah aturan Tuhan, yaitu dosa. Kita memakan dari hasil pencurian itu adalah dosa, dan itu adalah haram. Dan juga pada saat kita meminta Tuhan merubah hidup kita, apa yang terjadi? Anda bisa tiba-tiba tidak mau merokok, rokok itu terasa pahit, rokok itu terasa yang aneh, yang akhirnya Anda tidak mau merokok dan tidak Anda sadari Anda tidak lagi menjadi perokok. Begitu juga Anda yang suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Saat Anda meminta Tuhan merubah, lalu Anda juga yang terikat dengan seks bebas, dengan percabulan dan pencabulan. Pada saat Anda menyerahkan hidup Anda dan Tuhan yang Anda minta untuk merubah hidup Anda, secara dahsyat Anda diubahkan. Hal tersebut menjadi hal yang menjijikkan buat Anda. Jadi saudaraku, apa yang Anda lakukan untuk memupuk hikmat dalam hidup Anda? Langkah pertama adalah meminta bantuan Tuhan. Ketika Anda dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa Anda memerlukannya, dan percayalah seperti yang tadi saya bilang, Dia akan dengan memurah hati memberi Anda semua hikmat yang Anda butuhkan. Kedua, duduk diam. Saat Anda melakukan permintaan pertama untuk Tuhan membuat Anda membantunya, setelah itu Anda duduk diam. Karena pada saat permintaan Anda dengan tulus hati, dalam artian setelah itu Anda tidak melakukan apa-apa, ya udah saya duduk diam aja. Duduk diam itu dalam artian bukan Anda tidak melakukan pekerjaan Anda lagi, tetapi dalam hal ini duduk diam adalah Anda patuh kepada Tuhan dan siap menerima Tuhan merubah dan membentuk hidup Anda. Tanpa Anda melakukan hal-hal yang Anda lakukan lagi, atau ya memang Anda tinggal tunggu, tapi percayalah sekejap saja Tuhan akan merubah. Nah, setelah ini mari refleksikan bagaimana Anda mencari hikmat Tuhan hari ini. Anda bisa dengan mendapatkan nasihat Alkitabiah dari seorang mentor. Carilah mentor untuk hidup Anda. Jangan sendirian. Yang kedua, melalui doa. Karena Tuhan sendiri yang nomor satu, Dia akan menjadi mentor dalam hidup Anda. Dan Dia akan menunjukkan mentor dalam dunia ini. Dan yang ketiga, pelajari Alkitab. Karena Anda sedang dimuridkan, berarti harus ada hal yang dipelajari. Karena sebagai murid kita terus belajar. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, di dalam nama Yesus Engkau selalu bersedia memberikan hikmat-Mu. Engkau ingin hamba-Mu menjalani kehidupan yang saleh. Biarlah Tuhan, aku rindu mendengarkan dan mengenali Engkau, mengenali suara-Mu dalam kehidupan kami. Berilah aku hasrat untuk menaati-Mu, sehingga ketika Engkau berbicara, aku akan melakukannya dengan setia dan sukacita. Berikan pengertian atas hidupku Tuhan, karena aku hidup bukan aku lagi, tapi Engkau di dalam aku. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan tubuh jiwa raga kami di dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Mari kita berdoa, doa seperti yang Bapa kita ajarkan, Tuhan kita ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara terkasih. Shalom.